Riset tersebut memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai sosiologi dakwah di pesantren. Berikut adalah artikel yang disusun berdasarkan poin-poin utama dalam infografis tersebut. Memahami sosiologi dakwah di lingkungan pesantren, dari tradisi hingga era digital. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, ia adalah laboratorium sosial yang dinamis. Dalam kajian sosiologi, peran pesantren dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, dakwah, memiliki dimensi yang sangat luas, mulai dari transformasi karakter individu hingga perubahan kebijakan publik. Berikut adalah 8 pilar utama dalam memahami sosiologi dakwah di pesantren. 1. Relevansi dengan Al-Quran. Dakwah di pesantren berpijak pada fondasi wahyu. Konsep hikmah menjadi kunci bagi para santri dalam menyampaikan pesan agama. Tujuannya adalah menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan semangat lita'arafu, saling mengenal dan memahami antar sesama manusia. 2. Kontribusi bagi kemajuan dakwah. Sosiologi membantu pesantren untuk bergerak secara strategis. Dengan ilmu ini, pesantren dapat melakukan pemetaan masalah, mengidentifikasi tantangan di masyarakat, dakwah kontekstual, menyesuaikan pesan dengan kondisi zaman, pemberdayaan masyarakat, menjadikan umat mandiri secara ekonomi dan sosial. 3. Pandangan para sosiolog dunia. Kajian ini juga meminjam kacamata para pemikir besar untuk membedah struktur pesantren. Emil Durkheim melihat solidaritas sosial dalam komunitas pesantren. Max Weber menelaah etika kerja dan pengaruh otoritas agama. Talcott Parsons menganalisis fungsi sistem melalui skema AGL. Pierre Bourdieu membahas tentang modal simbolik yang dimiliki kiai dan santri. Michel Foucault mengkaji relasi wacana dan kuasa dalam pendidikan. 4. Tantangan kontemporer. Di masa kini, dakwah pesantren menghadapi realitas baru yang kompleks, seperti meningkatnya individualisme digital, tuntutan untuk merawat pluralisme NJ, serta tanggung jawab terhadap isu lingkungan melalui dakwah ekologis. 5. Dakwah di era digital. Pesantren dituntut melek teknologi. Penggunaan media sosial menciptakan sosiologi digital baru. Hal ini juga berdampak pada gaya hidup dan konsumsi modern, serta memperluas jaringan sosial pesantren melampaui batas geografis. 6. Dinamika perubahan pedesaan. Sebagai institusi yang mayoritas berada di desa, pesantren berperan penting dalam modernisasi pertanian, membantu petani beradaptasi dengan teknologi. Advokasi agraria, menjadi pembela hak-hak petani. Konektivitas desa, menjembatani kesenjangan informasi di pelosok. 7. Basis kebijakan pesantren. Pesantren seringkali menjadi pilar kebijakan lokal melalui peran sebagai mediator sosial dalam konflik masyarakat, penyusunan kurikulum berbasis sosial, serta menjadi penyambung suara masyarakat kepada pemerintah. 8. Epistemologi transendental. Pada akhirnya, sosiologi dakwah di pesantren bermuara pada integrasi antara Al-Quran dan hadis dengan ilmu pengetahuan. Melalui proses pengilmuan Islam, pesantren melakukan rekayasa sosial, social engineering, untuk membangun peradaban yang lebih baik tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Relevansi antara sosiologi dakwah dan Al-Quran terletak pada bagaimana nilai-nilai wahyu ditransformasikan menjadi aksi nyata dalam struktur masyarakat. Al-Quran bukan sekadar kitab hukum ritual, melainkan panduan perubahan sosial yang sistematis. Dalam konteks pesantren, relevansi ini dapat dibedah melalui 3 pilar utama. Pertama, manusia sebagai agen perubahan, agent of change. Al-Quran menegaskan bahwa nasib suatu kaum tidak akan berubah kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. QS Ar-Ra'd 11. Sosiologi dakwah mengambil prinsip ini untuk memetakan potensi santri sebagai penggerak sosial. Dakwah tidak lagi dipandang hanya sebagai ceramah lisan, tetapi sebagai upaya terencana untuk memperbaiki struktur sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di sekitar pesantren. Kedua, prinsip lita'arafu, interaksi sosial. Dalam QS Al-Hujurat 13, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Dalam perspektif sosiologi, ini adalah mandat untuk membangun inklusivitas dan komunikasi antar budaya. Relevansi Al-Quran di sini adalah menyediakan landasan etis bagi dakwah, agar bersifat persuasif dan dialogis, bukan koersif. Pesantren menggunakan sosiologi untuk memahami latar belakang masyarakat yang beragam agar pesan Islam dapat diterima secara harmonis tanpa menciptakan konflik horizontal. Ketiga, transformasi hikmah menjadi solusi. Al-Quran memerintahkan berdakwah dengan hikmah, kebijaksanaan. Secara sosiologis, hikmah diterjemahkan sebagai kemampuan membaca realitas sosial. Ketika pesantren melakukan pemberdayaan ekonomi atau advokasi agraria,
Mereka sedang menerapkan relevansi Al-Quran dalam bentuk dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan. Ini membuktikan bahwa teks suci memiliki daya hidup untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari kemiskinan hingga ketidakadilan sosial. Secara epistemologis, sosiologi dakwah menyatukan aspek transendental, ketuhanan, dengan aspek empiris, kenyataan. Al-Quran memberikan visi ideal masyarakat, sementara sosiologi menyediakan alat analisis untuk mencapai visi tersebut di dunia nyata. Bagian kontribusi sosiologi dakwah bagi kemajuan dakwah terletak pada pergeseran paradigma dari metode konvensional, yang bersifat searah menjadi pendekatan yang lebih strategis, terukur, dan berbasis data. Dalam lingkungan pesantren, sosiologi tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga kompas yang memastikan pesan agama mendarat tepat pada sasaran sosialnya. Berikut adalah 3 kontribusi utama sosiologi dakwah secara mendalam. 1. Pemetaan masalah dan segmentasi objek dakwah. Sosiologi memungkinkan pengelola dakwah untuk melakukan pemetaan masalah, problem mapping secara akurat. Sebelum berdakwah, seorang santri atau dai harus memahami struktur kelas sosial, tingkat pendidikan, dan budaya lokal masyarakat setempat. Dengan data sosiologis, dakwah tidak lagi bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan menjadi segmentatif. Misalnya, pendekatan dakwah untuk masyarakat petani di pedesaan tentu berbeda dengan masyarakat kelas menengah di perkotaan yang terpapar individualisme digital. 2. Transformasi dakwah kontekstual. Kontribusi terbesar sosiologi adalah menjaga relevansi agama dengan realitas zaman. Melalui analisis sosiologis, pesantren dapat merumuskan dakwah yang kontekstual. Jika masyarakat sedang menghadapi krisis ekonomi atau konflik agraria, dakwah hadir melalui pemberdayaan ekonomi dan advokasi sosial. Inilah yang disebut dengan kemajuan dakwah. Islam tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga hadir dalam solusi nyata atas ketimpangan sosial, kemiskinan, dan masalah lingkungan dakwah ekologis. 3. Rekayasa sosial, social engineering yang terukur. Sosiologi dakwah memberikan metodologi untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat secara sistematis. Dengan memahami teori perubahan sosial, pesantren dapat merancang strategi agar nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi menjadi karakter kolektif. Ini mencakup penggunaan media digital sebagai sarana dakwah baru dan penguatan jaringan sosial untuk memperluas jangkauan pengaruh positif Islam. Secara keseluruhan, sosiologi mengubah dakwah dari sekadar kegiatan mengajak menjadi kegiatan membangun. Ia memberikan dasar ilmiah bagi pesantren untuk menjadi agen perubahan yang profesional, sehingga kemajuan dakwah dapat diukur melalui tingkat kesejahteraan dan keharmonisan hidup masyarakat secara nyata. Kehadiran sosiologi dakwah di pesantren dapat dibedah secara mendalam melalui kacamata 5 tokoh besar sosiologi dunia. Masing-masing memberikan dimensi unik dalam melihat bagaimana agama dan masyarakat berinteraksi. 1. Emil Durkheim. Solidaritas sosial. Durkheim akan melihat pesantren sebagai mesin pencipta solidaritas sosial. Dakwah di sini berfungsi sebagai perekat masyarakat melalui ritual dan simbol keagamaan yang sama. Kehadiran sosiologi dakwah memperkuat peran pesantren dalam menciptakan integrasi sosial, di mana nilai-nilai agama menjadi kesadaran kolektif yang menjaga harmoni komunitas agar tidak tercerai-berai oleh arus modernisasi. 2. Max Weber, etika dan otoritas. Melalui perspektif Weber, sosiologi dakwah berkaitan dengan etika Protestan. Dalam konteks ini, etika Islam. Weber menyoroti bagaimana ajaran dakwah di pesantren dapat mendorong perilaku ekonomi dan rasionalitas umat. Selain itu, ia akan membedah otoritas karismatik seorang kiai yang mampu menggerakkan massa melalui pengaruh spiritual yang ditransformasikan menjadi aksi sosial. 3. Talcott Parsons, fungsi agil. Parsons melihat pesantren sebagai sebuah sistem sosial yang harus memenuhi 4 fungsi: adaptation, goal attainment, integration, dan latency, AGL. Sosiologi dakwah berkontribusi agar pesantren mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan tujuan utamanya dalam mempertahankan nilai-nilai luhur Islam. 4. Pierre Bourdieu, modal simbolik. Bourdieu akan menelaah tentang modal simbolik dan habitus. Dalam sosiologi dakwah, gelar santri atau kiai adalah modal simbolik yang memberikan kuasa untuk memengaruhi masyarakat. Pesantren menjadi arena, brownfield, di mana dakwah digunakan untuk mengonversi modal agama menjadi pengaruh sosial dan politik yang positif. 5. Michel Foucault, wacana dan kuasa.
Foucault fokus pada relasi antara wacana dan kuasa. Sosiologi dakwah di pesantren dipandang sebagai cara memproduksi wacana keagamaan yang membentuk pengetahuan masyarakat. Pengetahuan ini bukan sekadar informasi, melainkan instrumen untuk mendisiplinkan moralitas publik dan menyuarakan kebenaran di tengah distorsi informasi era digital. Secara kolektif, pandangan para tokoh ini menunjukkan bahwa sosiologi dakwah menjadikan pesantren institusi yang kompleks. Ia adalah penjaga moral, Durkheim, penggerak etika, Weber, penjaga sistem Parsons, arena kontestasi pengaruh, Bourdieu, sekaligus pusat produksi pengetahuan, Foucault. Tantangan kontemporer dalam sosiologi dakwah saat ini jauh lebih kompleks, karena bersinggungan dengan pergeseran paradigma global yang mendisrupsi tatanan nilai tradisional. Untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa di tengah gempuran modernitas, sosiologi dakwah menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, individualisme digital dan komodifikasi agama. Di era sosiologi digital, otoritas keagamaan cenderung mengalami desentralisasi. Setiap individu dapat memilih guru atau konten keagamaan yang sesuai dengan seleranya melalui algoritma media sosial. Tantangannya adalah bagaimana pesantren tetap bisa menanamkan ketakwaan yang mendalam dan disiplin, istiqomah, sementara masyarakat cenderung mencari pemahaman agama yang instan, dangkal, dan seringkali terfragmentasi. Ketakwaan yang seharusnya bersifat transformatif berisiko terjebak menjadi sekadar identitas digital atau tren gaya hidup. Kedua, pluralisme dan polarisasi sosial. Mewujudkan masyarakat bertakwa dalam bingkai keberagaman memerlukan pendekatan sosiologis yang sangat hati-hati. Tantangan utamanya adalah bagaimana dakwah tetap memegang teguh akidah Islam yang murni tanpa menjadi eksklusif atau memicu konflik horizontal. Sosiologi dakwah harus mampu merumuskan narasi ketakwaan yang mencakup etika sosial, akhlak, sehingga kesolehan individu berbanding lurus dengan kesolehan sosial di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Ketiga, krisis ekologis dan keadilan struktural. Ketakwaan dalam Al-Quran juga mencakup peran manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi. Namun, realitasnya, eksploitasi alam dan ketimpangan ekonomi seringkali luput dari pembahasan dakwah konvensional. Sosiologi dakwah ditantang untuk mengintegrasikan nilai ketakwaan dengan kesadaran ekologis dan advokasi agraria. Pesantren harus mampu membuktikan bahwa menjadi hamba yang bertakwa berarti juga menjadi pembela lingkungan dan pejuang keadilan bagi kaum yang tertindas, mustad'afin. Melalui analisis sosiologis yang tajam, dakwah kontemporer tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan ritual, tetapi harus mampu melakukan rekayasa sosial agar nilai ketakwaan menjadi solusi nyata atas problem kemanusiaan abad ke-21. Dalam menghadapi era digital, seorang sosiolog dakwah tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Ia harus berperan sebagai jembatan antara nilai transendental dan realitas virtual. Tugas utamanya adalah melakukan transformasi strategi dakwah agar tetap relevan di tengah arus individualisme digital dan banjir informasi. Pertama, melakukan pemetaan digital etnografi. Seorang sosiolog dakwah harus mampu memetakan perilaku masyarakat di ruang siber. Ia harus menganalisis bagaimana algoritma membentuk pola pikir umat dan bagaimana narasi keagamaan dikonsumsi. Dengan memahami medan perang ini, ia dapat membantu pesantren memproduksi konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki kedalaman substansi untuk melawan pendangkalan agama, komodifikasi agama. Kedua, menjadi arsitek jaringan sosial. Di era ini, dakwah harus bersifat jejaring. Sosiolog dakwah bertugas membangun konektivitas antara pesantren dengan komunitas global. Ia harus merancang strategi agar sosiologi digital pesantren tidak hanya pasif menerima arus budaya luar, tetapi aktif mewarnai ruang publik dengan narasi ketakwaan yang sejuk. Ini termasuk memanfaatkan data besar, cupping big data, untuk menentukan tema dakwah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan tren pencarian dan kegelisahan sosial yang sedang berkembang. Ketiga, menanamkan literasi digital berbasis akhlak. Tantangan terbesar adalah disrupsi informasi. Sosiolog dakwah harus mengedukasi masyarakat agar memiliki daya saring terhadap berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian. Ia harus memformulasikan etika berkomunikasi digital yang bersumber dari nilai Al-Quran, seperti tabayun. Secara sistematis, ia melakukan rekayasa sosial, social engineering, agar teknologi tidak menjauhkan manusia dari Tuhan, melainkan menjadi alat untuk mempercepat penyebaran maslahat. Dengan pendekatan ini, ketakwaan tidak lagi terkurung di ruang fisik pesantren, melainkan berdenyut di dalam setiap gawai masyarakat, menciptakan kesalehan digital yang nyata.
Menghadapi perubahan pedesaan yang dinamis, seorang sosiolog dakwah harus berperan sebagai fasilitator transformasi yang mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-nilai agraris religius. Pedesaan saat ini bukan lagi wilayah terisolasi. Masuknya teknologi pertanian dan konektivitas digital menuntut pendekatan dakwah yang lebih praktis dan menyentuh akar rumput. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. 1. Melakukan advokasi agraria dan pemberdayaan ekonomi. Sosiolog dakwah harus turun ke lapangan untuk memahami isu-isu struktural, seperti ketimpangan kepemilikan lahan atau eksploitasi sumber daya alam. Ia bertugas merumuskan dakwah yang memberikan perlindungan bagi hak-hak petani. Dakwah tidak hanya berisi anjuran bersabar, tetapi juga memberikan solusi teknis tentang modernisasi pertanian yang berkeadilan. Dengan menggerakkan ekonomi berbasis umat, sosiolog dakwah membantu desa bertransformasi dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri. 2. Menjadi jembatan konektivitas desa. Perubahan pedesaan seringkali menciptakan kesenjangan antara generasi tua yang tradisional dan generasi muda yang terpapar budaya urban. Sosiolog dakwah harus mampu membangun narasi yang menyatukan keduanya. Ia bertugas memastikan bahwa masuknya internet dan teknologi, konektivitas desa, tidak mengikis identitas moral pesantren, melainkan menjadi alat untuk memperluas jangkauan dakwah produk-produk lokal desa ke pasar yang lebih luas. 3. Rekayasa sosial berbasis kearifan lokal. Sosiolog dakwah harus melakukan rekayasa sosial yang cerdas dengan tetap menghormati kearifan lokal. Ia harus mampu membaca ruh desa tersebut agar inovasi yang dibawa, seperti penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat atau sistem irigasi, dapat diterima tanpa menimbulkan gegar budaya. Secara esensial, sosiolog dakwah di pedesaan bertindak sebagai pembela kaum mustad'afin lemah. Ia memastikan bahwa kemajuan material di desa selalu dibarengi dengan penguatan spiritual, sehingga tercipta desa yang maju secara ekonomi namun tetap bertakwa dan harmonis secara sosial. Basis kebijakan pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat modern harus bergeser dari sekadar penjaga tradisi menjadi aktor kebijakan aktif yang responsif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan digital. Kebijakan ini tidak lagi hanya bersifat internal untuk para santri, tetapi harus memiliki dampak sistemik bagi masyarakat luas melalui 3 pilar utama. Pertama, kebijakan kurikulum berbasis masalah, problem-based curriculum. Pesantren perlu mengintegrasikan fiqh, hukum Islam, dengan ilmu sosial terapan. Basis kebijakan ini relevan untuk menjawab tantangan zaman seperti etika digital, pengelolaan zakat produktif, hingga literasi keuangan syariah. Dengan kurikulum yang kontekstual, lulusan pesantren tidak hanya mahir membaca kitab kuning, tetapi juga mampu menjadi konsultan solusi bagi problematika umat, seperti menangani dampak kecanduan gadget atau memberikan panduan moral dalam transaksi ekonomi modern. Kedua, peran sebagai mediator sosial dan advokasi kebijakan. Dalam dinamika masyarakat yang seringkali diwarnai konflik kepentingan, baik itu konflik agraria maupun ketegangan horizontal, pesantren harus memposisikan diri sebagai institusi netral yang memiliki otoritas moral. Basis kebijakan pesantren harus mencakup keterlibatan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang di tingkat desa hingga daerah. Pesantren bertindak sebagai penyambung suara masyarakat agar kebijakan pemerintah tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan rakyat kecil mustad'afin. Ketiga, pengembangan ekosistem digital yang beretika. Mengingat derasnya arus informasi, pesantren harus menetapkan kebijakan mengenai digitalisasi dakwah dan pendidikan. Hal ini bukan sekadar memiliki akun media sosial, melainkan menciptakan sosiologi digital yang sehat. Kebijakan ini bertujuan untuk membentengi masyarakat dari hoaks dan polarisasi dengan cara memproduksi konten yang menyejukkan, moderat, dan berbasis data ilmiah yang dipadukan dengan dalil-dalil transendental. Secara keseluruhan, basis kebijakan pesantren saat ini adalah integrasi antara teks suci dan realitas empiris. Pesantren harus menjadi pusat rekayasa sosial, yang memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tetap berjalan selaras dengan martabat manusia dan nilai-nilai ketuhanan. Epistemologi transendental dalam konteks sosiologi dakwah merupakan kerangka berpikir yang mengintegrasikan kebenaran wahyu tekstual dengan realitas sosial empiris. Secara sederhana, ini adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya berhenti pada apa yang tertangkap oleh panca indera, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang melampaui batas ruang dan waktu. Pengertian dan konsep
Secara etimologis, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan, sedangkan transendental merujuk pada sesuatu yang melampaui pengalaman manusia biasa. Dalam lingkungan pesantren, konsep ini berarti bahwa sumber ilmu pengetahuan utama adalah Al-Quran dan hadis, namun, ilmu tersebut tidak dibiarkan statis. Ia digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena sosial. Pengetahuan ini bersifat dua arah. Ia berasal dari Tuhan untuk manusia, dan digunakan manusia untuk kembali menuju ridha Tuhan melalui perbaikan masyarakat. Makna mendalam, makna dari epistemologi ini adalah penolakan terhadap sekularisme ilmu. Jika sosiologi barat seringkali memisahkan agama dari sains, epistemologi transendental justru menjadikan agama sebagai root dari sains tersebut. Maknanya, setiap penelitian sosial atau gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh sosiolog dakwah bukan sekadar aktivitas akademis atau ekonomi, melainkan bentuk ibadah. Pengetahuan dianggap sah jika ia mampu membawa kemaslahatan bagi umat dan alam semesta. Implikasi dalam gerakan sosial, implikasinya sangat luas, terutama dalam metode pengilmuan Islam dan rekayasa sosial, social engineering. 1. Validasi ilmiah berbasis moral. Kebijakan atau inovasi teknologi tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi dari etika dan keadilan. 2. Dakwah sebagai transformasi. Dakwah berubah dari sekadar ceramah menjadi gerakan ilmiah untuk memperbaiki struktur masyarakat yang timpang. 3. Keseimbangan peradaban. Menciptakan masyarakat yang maju secara intelektual dan teknologi, namun tetap memiliki akar spiritualitas yang kuat sehingga tidak kehilangan arah di era disrupsi. Dengan basis ini, pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga ilmuwan sosial yang mampu melakukan perubahan dunia dengan panduan langit.